Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Risma Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radalampung.bacakoran.co dengan headline Pembakaran kantor BB TNBBS masih diselidiki. Dari Liwa melaporkan, Kepolisian Resor Lampung Barat masih melakukan penyelidikan aksi pembakaran kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resor Suwo, Lampung Barat oleh massa pada Senin 11 Maret lalu. Sementara, terang Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti, ada 4 saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik. Untuk proses penyelidikan hingga hari ini masih berlanjut. 4 saksi telah diperiksa. Kita belum mengetahui apakah peristiwa kemarin itu ada yang memprovokasi atau memang gerakan spontan dari masyarakat, ungkapnya Rabu 13 Maret. Peristiwa pembakaran kantor TNBBS Resort Suwo jelasnya terjadi setelah adanya warga yang kembali diserang harimau Sumatera. Awalnya ada seorang warga yang tengah berkebun diserang harimau yang sebelumnya menyerang 2 warga hingga tewas di bulan Februari 2024, ujarnya. Namun memang, upaya dari TNBBS maupun BKSDA yang memasang kandang perangkap belum bisa menangkap harimau tersebut. Ketika mengetahui ada warga yang kembali diserang, warga ini marah kemudian mendatangi kantor tersebut, sambung Umi. Terpisah, tim rescue harimau dari Taman Safari Indonesia juga bersilaturahmi ke Polres Lambar. Mereka tiba di Lambar dalam rangka menjalankan misinya, menangani konflik harimau dan manusia di Kecamatan Suwo dan Bandar Negeri Suwo, Rabu 13 Maret. Tim tersebut terdiri dari 4 orang yang masing-masing mempunyai keahlian khusus dalam menangani binatang buas seperti harimau. Keahlian tersebut diantaranya sniper atau penembak obat bius, pawang harimau atau pakar telepati harimau, ahli peta, serta dokter hewan yang semuanya telah memiliki jam terbang cukup tinggi dalam upaya penanganan harimau. Silaturahmi tim tersebut diterima langsung Kapolres AKBP Riki Widya Muharam SIK di ruang kerjanya. Dalam kesempatan ini, tim menyampaikan bahwa pihaknya dari Taman Safari Indonesia pernah menangani beberapa konflik manusia dengan harimau. Kebetulan juga salah satu dari kami dulu pernah menangani konflik harimau dengan manusia di Talang 5 dan Kebun Tebu Sumberjaya, dan harimaunya dapat tertangkap. Semoga kali ini tim kami dapat juga secepatnya menangkap harimau di Suwo, ujar salah satu tim kepada Kapolres. Dalam melakukan upaya penangkapan harimau tersebut, tim rescue harimau dari Taman Safari Indonesia ini mengaku telah menyiapkan trik khusus. Salah satunya dengan membuat box trap atau kandang jebak secara alami yang terbuat dari papan atau dibuat senatural mungkin. Karena dengan metode kandang jebak menggunakan besi kurang efektif. Itu karena Naruni tidak mau memasuki kandang tersebut dari bahan besi atau logam. Selain itu, mereka akan melakukan penembakan bius jika dimungkinkan, tentunya dengan perhitungan yang matang, ujarnya. Selama tim rescue harimau dari Taman Safari Indonesia menjalankan misi dibantu dengan tim Satgas yang telah dibentuk. Tim ini pun menghimbau kepada masyarakat sementara waktu melestarikan lokasi yang menjadi zona teritori dari harimau yang memakan korban di wilayah Suwo. Semoga dengan kedatangan tim rescue dari Taman Safari Indonesia dapat segera menangkap harimau tersebut sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala, katanya. Kapolres Lambar pun menyambut dengan gembira kedatangan tim dari Taman Safari Indonesia tersebut. Ia meminta kepada tim untuk bertindak cepat dan segera membuat trik jitu agar harimau dapat segera tertangkap dan tidak kembali memakan korban. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.disway.id dengan headline Komplotan pengedar uang palsu modus membeli minyak solar tertangkap basah di Lampung Utara. Dari Lampung Utara melaporkan, setelah Ditreskrimum Polda Lampung berhasil mengamankan uang palsu, kali ini Satreskrim Polres Lampung Utara berhasil mengamankan pelaku peredaran uang palsu. Pelaku yakni Waming alias Joko yang merupakan warga Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini bermula saat Waming alias Joko hendak membelanjakan uang palsu tersebut ke warga setempat dengan berniat membelikan minyak solar. Namun, warga yang mengetahui jika uang tersebut palsu langsung mengamankan pelaku serta menghubungi polisi dan menyerahkannya ke Mapolres Lampung Utara.
Hal ini diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Ibtu Stefanus Reynaldo Fajar Nuswantoro Boyo, melalui Kanit Tipiter Polres Lampung Utara Ibtu Adi Wasito, Rabu 13 Maret 2024. Kita terima ini dari masyarakat, kebetulan TKP-nya masuk TKP di Ogan 5, ujarnya. Ia menjelaskan, satu pelaku yang memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang kita lihat di video adalah 2 orang, tapi setelah kita dalami dengan pemeriksaan hanya satu yang cukup unsur sebagai pelaku. Pelaku yang kita lihat di video adalah 2 orang, tapi setelah kita dalami dengan pemeriksaan hanya satu yang cukup unsur sebagai pelaku. Kalau sampai saat ini, masih sendiri nanti akan kita dalami lebih lanjut paparnya. Ia menjelaskan, jika modus pelaku yakni dengan berbelanja ke kios-kios atau warung-warung, modusnya berbelanja di eceran dengan menggunakan uang palsu 2 lembar dan yang 2 lembar menggunakan uang asli jelasnya. Dari penangkapan terhadap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang palsu. Barang bukti yang kita amankan, uang palsu tersebut untuk pecahannya 100.000 itu 2 lembar, 20.000 itu ada kurang lebih 747 lembar, dan 50.000 sebanyak 22 lembar jelasnya. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Quran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Quran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.